Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat-Nya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baiklah jamaah, pada kesempatan kali ini, pada majelis yang ke-18 atau pertemuan yang ke-18, kita akan melanjutkan hadis yang ke-10. Pada hadis yang ke-9 kita telah menyebutkan tentang jihad di jalan Allah, yakni bagi mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena keberanian, bagi orang yang berperang di jalan Allah karena kesombongan, orang yang berperang karena riya. Maka ditanya mana yang dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menyebutkan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah disebut dengan jihad fi sabilillah. Hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang berkaitan dengan jihad juga. Ya, maka kita bacakan yang kurang lebih sama dengan hadis yang ke-9. Maka hadis ke-10 ini adalah tentang hadis keliru, ya, yakni apa? Dua orang yang mereka saling berbunuh-bunuhan. Nah, bayangkan jemaah. Maka kita baca wa an Abi Bakrah Nufi' ibn al-Harith At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni dari Bakar, yakni Nufi' ibn Harith At-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, yakni sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila idza taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila dua orang muslim mereka bertemu, saling berhadap-hadapan, bisayfaihima, dengan kedua pedangnya, yakni apa? Masing-masing dengan membawa dua pedang. Fal qatilu wal maqtulu finnar, kata Nabi, maka yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya di neraka. Bayangkan ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang muslim mereka saling berhadap-hadapan, yakni apa? Saling berhadap-hadapan dengan membawa pedang masing-masing. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya di neraka. Faham ya? Yang membunuh dan yang dibunuh
finnar, keduanya di neraka. Maka mendengarkan hadis tersebut, qultu, kata Abu Bakar, kata Abu Bakar, yakni Nufai', qultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatilu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang membunuh wajar dia masuk neraka. Hadzal qatilu, ini yang membunuh dia wajar ya Rasul masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Fama balul maqtul, lantas bagaimana orang yang dibunuh tersebut masuk neraka juga? Faham ya? Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, ini yang membunuh, iya betul, ya dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah membunuh. Kenapa? Yang dibunuh juga kok masuk neraka? Nah seperti itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tadi. Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Karena sesungguhnya dia berniat untuk apa? Membunuh saudaranya juga. Tapi apa? Telah didahului oleh sahabatnya atau saudaranya yang membunuh dirinya. Maka jamaah rahimanah, hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, bahwasanya haramnya membunuh jiwa seorang muslim. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, terbunuhnya satu orang muslim, jiwa seorang muslim tanpa hak. Apa maksudnya tanpa hak? Tanpa dibenarkan. Berarti bolehkah membunuh jiwa muslim? Hukum asalnya tak boleh. Akan tetapi apabila terpenuhi syarat, apabila membunuh sesuai dengan hak, dengan syariat, maka boleh. Kapan? Pertama, ketika hukum qisas. Ketika dia membunuh saudaranya, maka tegakkan hukum qisas, maka membunuh jiwanya dibenarkan. Kedua, ketika dia telah berzina. Ketika dia telah berzina, yakni apa? Orang yang telah menikah lalu berzina, wal iyadzubillah. Dan kalau tegak hukum Islam, maka dia dirajam. Dia dirajam. Yakni apa? Dimasukkan ke dalam tanah, tinggal kepalanya, maka dilempar sampai dia mati dengan batu kerikil, batu kecil, tak boleh batu besar. Yang ketiga, apabila dia murtad. Jadi kalau ada orang murtad dari Islam, disuruh tobat dulu. Kalau tak mau tobat, maka dibunuh. Maka ini adalah dibunuh yang benar, yang disyariatkan. Maksudnya boleh. Adapun selain daripada itu maka tak boleh. Ya, adapun selain daripada itu maka tak boleh. Maka kata Nabi yang mulia, Allahumma salli wa sallim alaih, terbunuhnya satu jiwa seorang muslim tanpa hak, maka sangat berbahaya. Maka itu apa? Lebih baik daripada apa? Hancurnya dunia beserta isinya, itu lebih baik daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim tanpa dibenarkan. Akan tetapi ikhwan dan juga para sahabat fillah, Muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, di zaman kita banyaknya pembunuhan. Maka ini apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Apa kata Nabi? Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali apa? Akan tersebarnya, yakni apa? Peminum khamar, akan tersebarnya perzinaan dan banyaknya pembunuhan, waliyadzubillah. Yang mana jiwa seseorang pada zaman ini taklah berharga. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjauhi daripada diri kita, keluarga kita, daripada perbuatan ini. Dan juga mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari bala petaka, dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Allahumma amin. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bahwasanya haramnya, tak bolehnya, yakni apa? Saudara muslim mereka saling bunuh-membunuhan. Ya terlarang, tak boleh. Kenapa? Karena kedua-duanya diancam dengan masuk dalam neraka.
Maka Nabi menyebutkan fal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh ya kedua-duanya di dalam neraka. Maka ini adalah larangan, tak boleh. Maka barang siapa yang mereka berkelahi misalkan dengan membawa senjata tajam dua-duanya, lalu mati dua-duanya misalkan, maka tepatnya di neraka. Pertanyaannya, apakah mereka kekal di dalam neraka? Tidak. Orang mukmin mereka tidak kekal di dalam neraka dan mereka disiksa sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Ya, adapun berapa lamanya wallahu alam bisawab, ya kita jangan sampai ya ini apa? Wah, ada apa-apalah. Ya mungkin masuk neraka sebentar. Waliyazubillah, jangan sampai seperti itu. Maka tentunya kita berharap kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itulah cita-cita seorang muslim yang mereka inginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa harus singgah dulu di neraka. Waliyazubillah. Kemudian faedah yang ketiga adalah yakni bahwasanya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perhatikan ya ikhwan. Maka ketika Nabi menyebutkan wal qatilu wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh keduanya di neraka, maka sahabat bertanya kepada Nabi, yakni apa? Ini membunuh ya Rasul? Ya, maka patut masuk neraka. Lantas kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi menjelaskan innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena yang terbunuh dia juga berniat dengan semangat untuk membunuh saudaranya. Maka perhatikan, ketika dia berniat untuk membunuh saudaranya akan tetapi dia dulu dibunuh, maka dia pun tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena dia berniat di dalam hati untuk membunuh saudaranya tersebut. Nah, ya maka ya beda ya, masalah ya beda. Misalkan kita membela jiwa kita beda dengan kondisi seperti ini. Contoh, misalkan kita dibegal misalkan, ya kita harus melawan. Jangan pula kita serahkan harta kita, kita harus melawan. Maka apabila terjadi perkelahian antara kita dengan begal tersebut, lalu kita dibunuh oleh tukang begal, insya Allah kita syahid. Kenapa? Karena niat kita apa? Untuk membela jiwa kita. Faham ya? Beda dengan kasus ini. Ya ini apa? Dari awal memang apa? Mereka hendak saling berbunuh-bunuhan. Kenapa? Ya, karena mungkin sebabnya bukan untuk membela jiwanya. Nah, perhatikan dengan kasus yang kedua. Maka kalau yang kasus kedua, kita ya ini apa? Menjaga jiwa kita, menjaga kehormatan kita. Maka kita harus dan bahkan wajib menjaga jiwa kita apabila jiwa kita tersebut terancam ya bahaya. Misalkan kita hendak dibunuh, misalkan ya kita harus membela jiwa kita. Ya, beda dengan hadis yang kita bacakan ini. Kenapa? Karena itu diawali dengan perkelahian ya, dua orang yang saling berhadap-hadapan, yang mana keduanya memiliki semangat dan niat untuk saling berbunuh-bunuhan. Maka dua-duanya kata Nabi masuk ke dalam neraka, waliyazubillah. Kemudian faedah hadis yang berapa? Yang ketiga adalah bahwasanya bolehnya kita bertanya apabila kita tak faham tentang suatu pelajaran. Lihat para sahabat, ketika mereka tak faham, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana juga Allah perintahkan, apa kata Allah? Yas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian jika kalian tak mengetahui. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengetahui. Lihat para sahabat. Abu Bakrah, ya ketika dia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, ketika dia mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka dia langsung bertanya kepada Nabi. Dia mengatakan apa? Hadzal qatilu fama balul maqtul. Ini yang membunuh, ya patut dia masuk neraka ya Rasulullah, akan tetapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nah, dia bertanya. Menunjukkan apa? Ketidaktahuan Abu Bakrah, yakni
Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang keempat, bahwasanya terkadang pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ya, maka di dalam menjelaskan, maka ketika seorang guru dalam menjelaskan, maka adanya dialog tanya jawab. Bertanya kepada muridnya, bertanya kepada jamaahnya apakah faham ataukah tidak. Kenapa? Hal ini adalah salah satu metode ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat. Salah satunya apa? Ketika Nabi membonceng siapa? Mu'adz di atas himar. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitabut Tauhid pada bab yang pertama, pada pembahasan yang terakhir daripada bab yang pertama tersebut. Dia bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Nah, adanya dialog, adanya tanya jawab. Ya. Kemudian ikhwan, faedah yang kelima adalah terkadang seseorang itu salah memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini penting juga. Ya, maka ada kaidah, apa kata Nabi? Tidak semua yang engkau dengar itu harus engkau sampaikan kepada manusia, paham ya? Maka tidak semua yang kita dengar itu kita harus kita sampaikan kepada manusia. Kenapa? Dikhawatirkan apa yang kita dengar tidak sesuai dengan yang kita pahami. Maka hati-hati. Misal, Anda kasih contoh. Misal ada seorang ustadz misalkan mengatakan adalah bahwasanya ya ada mengatakan pendapat, misal Anda kasih contoh ya, ada yang mengatakan pendapat bolehnya menjamak qasar selagi kita dalam keadaan safar. Ada lagi mengatakan pendapat yakni apa, tidak boleh menjamak qasar kecuali harus 3 hari. Lalu dia salah memahami perkataan ustaznya. Dia mengatakan apa? Ustaz itu fulan mengatakan tidak boleh menjamak qasar lebih daripada 3 hari. Maka Anda kalau lewat daripada 3 hari dan Anda sedang dalam keadaan musafir, Anda tak boleh menjamak qasar Anda. Kenapa? Karena Ustaz fulan mengatakan demikian. Nah, ini keliru dia. Padahal ustaznya apa? Menyampaikan berbeda khilaf pendapat para ulama. Artinya apa? Boleh saja kalau Anda mengambil pendapat 3 hari, ya monggo silakan. Kalau Anda mengambil pendapat tidak ada batasan, silakan. Intinya apa? Tak boleh saling mencela. Kenapa? Masing-masing ada dalil. Maka ketika kita membahas tentang masalah khilaf, tak boleh kita menggiring jamaah kita harus mengikuti pendapat saya, tak boleh. Nah, ini kebanyakan kesalahan juga para ustadz, yakni apa? Menyuruh jamaahnya harus mengikuti pendapat saya, kalau tak mengikuti kalian sesat, waliyazubillah. Nah, maka ya ikhwan rahiman rahimakumullah, maka di dalam masalah ini ya kita jangan sampai salah memahami apa yang disampaikan. Maka ketika kita kurang memahami atau ada keraguan kita, apakah benar pemahaman saya seperti ini dengan apa yang disampaikan oleh guru saya, maka kita bertanya kepada mereka. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Bakrah ya radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia ya salah memahami atau kurang faham tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyampaikan, Nabi pun menjelaskan. Nah, demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Ya, maka kesimpulannya adalah daripada hadis yang mulia ini bahwasanya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Karena yang kita bahas masih bab tentang ikhlas. Baik, mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-11. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.